Halo teman-teman, balik lagi. Kemarin kita udah bikin video tutorial yang bikin picture ya, insert picture. Sekarang jadi insert sharp. Insert sharp ini ada banyak pilihannya. Sharp, iya sharp. Ini tuh text box, ini garis-garis kalau mau bikin bagan ya. Sekalipun kemarin kita dapat malah ketemu bagan yang otomatis, tapi kan kadang kita perlu bagan yang tidak otomatis gitu. Jadi di sini tinggal pilih aja, disesuaikan yang mana kebutuhannya gitu ya. Maksudnya yang di mana gitu kebutuhannya yang digunakan, yang mau dipakai gitu. Karena kalau mau bikin bagan yang paling sering digunakan tuh biasanya yang di sini. Nah, misalnya kita mau bikin bagan tentang ini apa struktur organisasi, misalnya ada struktur organisasi, misalnya ketua, terus sini ada sekretaris, ada bendahara, tapi kayaknya bukan begini ya, tergantung teman-teman sih, hasil diskusinya teman-teman dengan organisasi teman-teman ya, bagaimana garis koordinasinya gitu kan, itu tergantung dari teman-teman gitu, biar sama. Oke, Ctrl C Ctrl V masih berlaku, Ctrl C Ctrl V masih berlaku. Membikin diagramnya, karena kan ketua, sekretaris sama bendahara itu kan dia nggak turun-turun ya. Jadi dia bisa kasih garis koordinasi ya, begini misalnya lagi pakai yang lagi, misalnya sini lagi cing gitu. Terus lagi misalnya ya kan itu yang oh misalnya saja begitu. Nah ini misalnya ada bidangnya kan ada beberapa, misalnya misal saja, contoh saja, contoh misalnya begini, nanti tinggal dibagusin aja, disesuaikan kanan kirinya misalnya. Atau misalnya kita mau bikin di sini kasih tulis nama ya, biasanya ini kita penjelasan di sini. Ini kalau kita mau bikin baru gitu ya, jadi tidak perlu kita di sini, kita langsung otomatis tinggal di sini. Nah ini kalau mau dikasih tulisan
Oh enggak bisa begini. Jadi dia klik kanan baru attack di sini. Nah ini penjelasannya untuk copy sama aja gitu, untuk copy cut gitu, pindahkan, copy pastenya sama aja. Terus attack mode untuk nambah teks, edit point untuk ngedit ininya biar bisa gerak begitu. Aku cek sih, nah ini dia bisa gitu. Contohnya video bisa diedit. Misalnya jadi gambarnya nggak jelas banget ya, bisa banget. Tadi tuh contohnya yang ini, aduh kalau bring front ini, nah ini contoh nanti kita akan kasih nih, nanti aku jelasin yang ini. Tapi kalau wrap tag ya dia tetap sama si tag posisi objek ini, gambar itu, objek itu dia di mana di tulisan gitu. Kalau edit alt text ini tadi sama kayak tadi di situ kayak yang kita pusing edit insert caption tuh biasanya dia di bawahnya gitu ada tulisannya gitu. Posisinya ada di mana, di atas atau di bawah gitu. Begitu kira-kira caption. Teman. Ini kalau misalnya untuk jadi defaultnya gitu. Ini kalau mau dikasih link, jadi kadang kan kita biar bisa ngeklik itu terus nge-link kemana gitu, mirip fungsinya sama hyperlinknya. Hyperlink belum gue kasih aja kan. Oh hyperlink belum ada di sini. Ini buat hyperlinknya, buat kasih hyperlink. Biar nanti tulisannya ini kalau diklik itu dia jadi insert. Coba link. Jadi nanti kita tinggal search ini di sini. Dia akan otomatis buka dokumen mana begitu, atau buka alamat tertentu, online offline gitu. Kalau online berarti kita tulis di sini misalnya http apa gitu. Terus kita coba aja. Misalnya gini google.com. Nah oke. Ini kalau diklik harus pakai https, remove link aja begitu kira-kira ya. Dia harus pakai www mungkin atau https, atau mungkin kita buka dulu coba. Atau misalnya ini kita kopikan coba ya. Nah begitu kira-kira. Dia memang harus di copy. Sudah, bukan di copy sih, tulisannya harus yang ada https-nya begitu. Sudah begitu tadi, diklik kanan, terus ini sudah. Nah ini kita jelasin bring off gitu ya. Bring off itu fungsinya nanti dah, bring off dia sama kayak nih bring off forward, nanti kita ke situ.
sama sih sebenarnya klik kanan sama ini mirip-mirip, jadi dia cuma diulang-ulang aja gitu. Nanti semakin teman-teman buat semakin paham gitu. Jadi kita kalau ini dia akan mirip di fungsi di sini nih, yang ini mirip di sini. Jadi kita akan bahas ke sini aja ya. Yang ini sama yang brain off tadi ada di sini karena jadi kalau yang ini kita bisa milih warna sesuka hati yang udah disediakan sama office-nya. Ini mau di kita transparan kah begitu atau solid, ini transparan begitu. Jadi tinggal pilih atau ya di sini sesuka kita. Cuman di sini bisa kita ganti ya fill picture, misalnya di situ kita mau kasih gambar orangnya ke, atau mungkin dia udah dibikin backgroundnya sebelumnya ya, maksudnya background yang memang dibuat gitu, yang sebelumnya dibuat gitu, yang udah ditentukan atau gambar orangnya begitulah. Cuman ya jelek, harus diperbaiki ya, harus disesuaikan dengan panjang lebarnya ini tadi karena buat contoh aja. Nah, terus kalau gradien ini kita bisa nih, dia ada biru di tengah gitu kan, ada gelap atau yang more gradien. Jadi gradiennya mana tadi, gradient fill, ini kan solid ya, solid fill, kita bisa rubah jadi ini. Nah gitu, kalau gradient fill ini kita bisa rubah, misalnya kita mau bikinnya bentuknya mirip kayak gimana, di sini udah ada contoh ya. Ini kan kalau mau yang udah ada gitu, tapi kita bisa juga bikin sendiri, mau linear, radikal, rectangle gitu yang ke tengah biasanya. Nah ini sama ya, ini bisa diganti warnanya di sini, ganti warna kuning. Nah begitu rectangle. Terus karena ini kita milih yang nyamping ya tadi, kalau mau yang tengah tinggal kita cari yang tengah center gitu. Nah ini direksi, nah ini kan kita bisa pilih yang tengah. Nah begitu. Terus kalau mau yang kayak gini juga bisa gitu kan, mau yang mana gitu. Rectangle juga banyak. Nah ini rectangle, radikal, part gitu, partnya tinggal dipilih warnanya. Ini juga bisa digeser-geser kalau biar bisa tahu bedanya. Itu ini bisa nambah dan kurang untuk pointer warna, misal kita bikin merah sini biar kuning, sini bisa ya sini bisa warnanya jadi nggak apa-apa, abaikan warna misal nih. Nah jadi begini kan, misal mau tambah lagi tadi itu ungu di sini, atau misal di sini hijau kah gitu. Nah begitu, ini biar jelas ya. Jadi kita kalau rectangle, nah begitu, ini ada pilihan rectangle bisa begini sama kayak part tadi, bisa begini bisa begini tuh kalau rectangle. Kalau radikal dia bulat ya, bulat begini ke begini gitu. Radikal gitu. Kalau linear dia cuma garis-garis dan pilihannya ya ini seperti ini gitu. Dan transparasinya bisa di sebelah sini, posisinya bisa di ya bisa diamatin sendiri, coba sendiri brightnessnya makin gelap makin terang gitu. Itu kalau untuk gradient fill. Terus kalau ini picture of textile nih, itu teksturnya ada di sini, kita tinggal cari gitu yang ada. Biasanya mau kita bikin jadi kayak begini kan begitu. Terus kalau ini, kalau kita insert picture tadi ya, ini kalau online gambarnya. Nah ini misalnya kita bisa pilih kayak marmer gitu, kayak pasir, kayak kain gitu, atau kayak fosil atau tisu, atau ya ini banyak, tinggal dipilih saja gitu.
Nah, kalau untuk yang partner fill ini yang biasanya kita bikin kayak batu bata nih. Atau kayak anyaman itu kayak anyaman ya, sorry, ini kayak batu bata. Misalnya kita mau bikin dia kayak batu bata persis kan warnanya itu. Isiannya yang itu. Isiannya yang ini. Batu batanya mungkin dia lebih dark daripada yang itu. Kita bikin ini misal. Nah, begitu kan. Misal contohnya, tapi banyak banget ini titik-titik begini. Nah, itu sama aja sih di setiap yang di sini. Maksudnya bukan cuma buat tiap persegi pajak aja, tapi semua yang di sini bisa dibentuk seperti ini. Contohnya begitu. Kalau yang ini ya tentang shadownya gitu di sini kayak. Ini tinggal dicoba aja dia mau agak gimana, mirip kayak yang digambar tadi ya, yang di picture tadi yang kita kemarin di shadow picture. Jadi kayaknya nggak harus gue jelasin lagi deh. Kalau layout property ya dia kayak resize begitu, dia sebelah mana berapa senti gitu. Textbox ya, maksudnya mirip kayak nanti di layout gitu, dia berapa kayak yang aku bilang di tabel gitu. Jadi dia jarak dari tepi sini ke sini berapa gitu, dia ada di situ. Jadi di sini udah aku jelasin nih. Ini udah yang mana tadi? Ini sudah ya, sampai tekstur tadi sudah. Kalau sub ini outline ya, outline tuh berarti garis tepi gitu. Dia pilihnya masih sama kayak tabel gambar gitu, mirip-mirip. Emang ya begitu saja, memang ya begitu. Kalau ini tadi tuh yang aku jelasin sama kayak ini, misalnya mau jadi timbul gitu, ada kesan timbulnya atau kesan itu bisa itu dicari di sini saja gitu. Atau misalnya kesan kayak dia disenterin dari belakang gitu, nah itu tuh fungsinya begitu gitu. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya tag effect gitu. Tag effect ini biasanya ada di sebelah sini. Yang tulisan-tulisan judul begitu biasanya gitu. Misal kita mau pakai yang ini gitu, mana tapi tulisannya nggak ada. Tapi teksnya belum ada, kecuali kita klik kanan teks. Coba kita nulis. Kukira dia ini dia di sini nih tulisan subtulisannya nanti bakal begitu. Terus yang ini tadi terus ini Frisiannya kok hilang. Begitulah kira-kira. Ini bisa dipilih juga gitu kan. Pusing gua. Ini tulisannya bisa jelas. Tunggu. Kita kasih ganti. Misalnya kita mau tulis namanya kakak. Nah, terus ini tuh fungsinya. Nah, ini sama sih, sama kayak kita bikin judul kemarin gitu, pelajaran sebelumnya. Mirip. Kenapa gitu? Ya memang begini aja memang. Nggak ada ini untuk milih ini warnanya ya. Nah, ininya bisa ganti gitu. Biar bagus tuh harusnya begitu. Ini juga sama sih, dia tulisannya jadi tebel, enggak begitu. Tulisan 3D-nya. Tapi paling yang digunakan yang ini sih. Tapi ya kalau mau bikin, nah ini begitu. Contohnya begitu. Kalau direction text sama kayak ini tabel kemarin ya, dia akan ke bawah.
Gitulah. Maksudnya teksnya jangan kita cobain di sini aja biar jelas. Misalnya nih, kita kasih teksnya jadi begini. Iya, kira-kira gitu. Semoga bisa dipahami. Nah, contohnya udah. Nah, kita lanjut lagi alignment tag. Nah, ini center, rek, kanan kiri, atas bawah gitu sih. Coba kita coba di sini biar jelas. Kita kasih teks misalnya apa? Nama pantai ya di Maluku Utara, Dodola. Misalnya kita kasih di top. Gue kasih enter dulu. Top, ini middle, ini bottom. Kayaknya ini bottom tuh, nih tengah, ini top gitu. Kalau create link sama kayak hyperlink tadi. Ini udah sama, posisi sudah bring forward. Nah, ini kita jelasin. Ini kayaknya sama, rollata juga di pelajaran sebelumnya sudah, jadi nggak perlu ku jelasin lagi ya. Cuman kasih rollat ke sana ke sini begitu. Kasih miring ke sana, miring ke sini begitu. Nah, sekarang aku jelasin yang forward ini juga sama, tinggal besar kecilnya. Cuman di sini dia nggak mati ya. Misalnya kita bikin yang ini dah. Kita misalnya bikin lebarnya itu 4. Nah, yang di sini dia nggak ngikut karena dia bukan gambar yang udah jadi ya. Karena kita bikin sendiri gitu. Misalnya kita jadikan 2 meter. Bisa gitu. Yang ini dia tetap 4 gitu. Kalau bedanya picture sama shape begitulah. Kalau ini kita coba nanti bikin dulu di sini beberapa yang pertama yang ini, inget ya, warna biru, biar kita ngutin warnanya ini aja ya, biar urutan pertamanya kita ambil yang di ini warnanya ini, terus kita ambil ini warnanya abu-abu. Tadi kapan ada misalnya kita ambil ini, lingkaran semua, si lingkaran lebih dinamis. Misal ini dia warnanya kuning, misalnya lagi ini kayak tulisan di itu ya, ini jangan itu hijau aja lah. Nah, ini kita udah punya setumpuk gambar. Jadi untuk memberikan penjelasan bring nggak usah ini ya, karena kita mau menjelaskan itu, jadi nggak usah bagus, penting paham. Ini biar memudahkan, jadi ngerti aja. Nah, gini. Ini toh bring ini coba kita kalau desain backward itu ada to back dan backward. Kalau backward dia akan posisinya di belakangnya objek yang terakhir gitu. Lawannya bring forward, dia jadi maju ke depan. Nah, kalau bring to send to back, ini dia paling belakang dari semua gambar yang ada gitu. Bisa dipahami? Kalau dia dibikin lawannya bring to front, jadi dia paling depan gitu. Kalau nggak ngerti di sebelah sini, ini kan dia gambar dari tengah-tengah nih, gambar matahari. Nah, ini kalau kita bikin send to back, jadi dia di belakang gambar yang ini tadi nih, gambar lingkaran tambah segitiga ini. Nah, tapi kalau kita
jadikan send to back, dia di belakang, paling belakang seluruh gambar gitu. Bahkan gambar-gambar yang kita bikin tadi sebelumnya itu lebih di belakang gitu, dia paling belakang dah gitu posisinya gitu. Nah, tapi kalau yang kita bikin jadi, kita balikin dulu posisi semulanya. Nah, ini udah posisi semula. Nah, tapi kalau kita yang selanjutnya adalah bring front text, jadi dia paling depan di teks, dia lebih depan daripada teks yang tulis gitu ya. Kalau kita ketik di sini kan masih bisa nih, masih bisa kita ngetik nih gitu. Dan ini di sini mana tadi? Ini tuh dia kalau bring forward gitu dia lebih depan aja, jadi dia di sebelah sininya gitu, bring forward. Nah, kalau bring to front, bring to front ini paling depan, jadi ya ada yang lebih depan daripada gambar matahari ini gitu. Bisa dipahami nggak? Semoga bisa ngerti gitu ya. Jadi di seluruh gambar ini juga bisa sama sih, yang ini juga sama, ini juga sama. Misalnya kita mau jadi, ini aku pengen nih dia di gambar ini di antara gambar ini sama di sini. Jadi ya caranya kasih ke depan satu, kasih ke depan lagi dua gitu. Dia udah otomatis di sini posisinya gitu. Kira-kira begitu. Semoga mengerti. Kayaknya videonya cukup sekian. Semoga puasanya lancar ya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ya Sharp Icon 3D model. Ini enggak terlalu ngerti aku, karena jarang juga digunakan, tapi nanti akan mungkin beberapa jadi satu di sini. Tergantung nanti lama apa enggak. Terima kasih.